Kenapa sih terjadi perubahan suhu di dalam air? Jadi, suhu adalah faktor fisik yang sangat penting. Suhu merupakan faktor kualitas air. Jadi, suhu dapat mempengaruhi faktor kualitas air di sekitarnya. Ketika terjadi perubahan suhu, ia akan berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi. Oleh karena itu, suhu merupakan controlling factor bagi semua parameter. Kira-kira suhu disebabkan oleh apa aja sih? Suhu disebabkan oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam satu hari, serta penutupan awan. Kenapa sih terjadi perbedaan suhu antara area permukaan dan area dasar perairan? Jadi, suhu memiliki 3 tingkatan, yaitu epilimion atau biasa kita sebut area paling atas, yang dimana area tersebut sangat hangat. Yang kedua yaitu metalimion atau area bagian tengah, yang area tersebut memiliki perubahan suhu yang sangat drastis. Yang ketiga yaitu hipolimion atau area paling bawah, yang dimana area tersebut tidak terjadi perubahan karena perbedaan jauh antara tingkatan pertama. Pengertian dari salinitas air. Salinitas air adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Definisi ini juga dapat mengacu pada tingkatan kadar garam yang terlarut pada tanah. Apa sih faktor pengaruh distribusi salinitas? Yaitu 1. Pola sirkulasi air, 2. Penguapan, 3. Curah hujan, 4. Aliran sungai. Klasifikasi perairan berdasarkan salinitas. 1. Perairan tawar 0-5 ppt, 2. Perairan payau 6-29 ppt, 3. Perairan laut 30 ppt, 4. Hipersalin lebih dari 50 ppt. Kecerahan merupakan parameter fisika yang kaitannya dengan proses fotosintesis pada suatu ekosistem perairan. Besarnya cahaya matahari langsung yang jatuh yang berhubungan dengan kecerahan pada suatu tempat, tergantung pada musim, letak geografis, waktu, sudut jatuh, tinggi tempat dari permukaan laut, dan keadaan atmosfer. Kecerahan yang baik untuk keberlangsungan hidup ikan di suatu kolam budidaya air tawar adalah berkisar antara 25 sampai 45 cm. Bila jarak batas penglihatan terhadap keping seksidis kurang dari 25 cm, maka akan tidak menguntungkan karena dapat timbul masalah yaitu rendahnya kandungan oksigen terlarut. Batas penglihatan terhadap keping seksidis merupakan ukuran kecerahan perairan. Oleh karena itu, apabila kekurangannya tinggi, maka batas penglihatan terhadap keping seksidis akan lebih kecil. Pengukuran kecerahan air sebaiknya dilakukan pada saat siang hari dan cuaca relatif cerah. Pada perairan kecerahan air erat hubungannya dan berbanding terbalik dengan kelimpahan plankton, terutama jenis fitoplankton yang berbeda di dalam perairan tersebut. Atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kecerahan air maka kelimpahan fitoplankton akan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kecerahan air maka kelimpahan fitoplankton di perairan tersebut semakin tinggi. Cara pengendalian terhadap kekeruhan dan kecerahan air. Yang pertama, ada pergantian air bila kekeruhan ini disebabkan oleh partikel-partikel debu. Yang kedua, ada pemupukan susulan, dilakukan apabila kelimpahan plankton di perairan kurang. Dan yang terakhir, ada pengapuran susulan, dilakukan apabila kecerahan di perairan kurang atau air terlalu keruh atau terlalu hijau atau kelimpahan plankton perairan berlebih. Kekeruhan merupakan sifat optik air oleh adanya bahan padatan, terutama bahan tersuspensi dan sedikit dipengaruhi oleh warna air. Bahan tersuspensi berupa partikel tanah liat, lumpur, koloid tanah, dan organisme perairan. Ini tidak hanya membahayakan ikan, tetapi juga menyebabkan
menjadi tidak produktif karena menghalangi masuknya sinar matahari untuk proses fotosintesa. Kekeruhan dapat mempengaruhi 1. Gangguan respirasi, 2. Dapat menurunkan kadar oksigen dalam air, 3. Terganggunya daya lihat dan organisme akuatik. Kekeruhan juga dapat menyebabkan 1. Kepadatan plankton, 2. Warna air, dan 3. Bahan-bahan anorganik yang disebabkan oleh partikel-partikel debu. Tingkat kekeruhan meliputi 1. 40 cm, kualitasnya jelek, 2. 30-40 cm, kualitasnya agak baik, 4. 5-10 cm, kualitasnya sangat jelek, dan terakhir 15-25 cm, kualitasnya sangat baik. Secara umum, kekeruhan dapat menyebabkan 1. Rendahnya kemampuan daya ikat oksigen pada ikan, 2. Berkurangnya batas kandang pada ikan, dan 3. Ikan sulit bernafas karena insangnya tertutup oleh partikel lumpur. Warna air pada suatu perairan yang kita lihat adalah merupakan berkas cahaya yang tidak diserap dan kembali keluar dari permukaan air tersebut. Warna yang disebabkan oleh adanya bahan-bahan yang melayang-layang baik berupa organisme maupun benda mati. Warna-warni air tersebut berupa warna biru, hijau kuning, dan warna coklat. Warna pada air disebabkan oleh adanya partikel hasil pembusukan bahan organik, ion-ion metal alam, plankton, humus, buangan industri, dan tanaman air. Berdasarkan zat penyebabnya, warna air dapat dibedakan menjadi 2, yaitu warna sejati dan warna semu. Warna sejati disebabkan oleh adanya zat-zat organik dalam bentuk koloid, sedangkan warna semu disebabkan oleh adanya partikel-partikel